Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pada Bu Ruli yang kami hormati selaku tim dalam mata kuliah KWU pada Prodi Pendidikan Sejarah, kepada adik-adik mahasiswa yang berbahagia, insya Allah ini adalah kelanjutan dari meeting yang pertama kemarin, di mana kita sudah mulai masuk ya pada pembicaraan definisi tentang wirausaha sekarang. Jadi kalau yang pertemuan kemarin itu masih memberikan ilustrasi tentang Universitas Jember, termasuk visi misi Universitas Jember yang dikaitkan dengan semangatnya ya untuk menjadikan lulusannya itu capaiannya juga memiliki kompetensi dalam bidang kewirausahaan. Artinya semua mahasiswa UNED itu ada mata kuliah KWU. Jadi termasuk juga sejarah ya. Jadi sejarah juga ada mata kuliah KWU yang harapannya adalah nanti lulusannya di samping memiliki kompetensi dalam bidang keguruan juga memiliki alternatif untuk bisa bekerja di sektor-sektor lembaga finance ya atau di perusahaan ya atau menjadi wirausaha. Jadi banyak pilihan-pilihan. Nah, ini yang terkait dengan wirausaha ini memang didesain, artinya tidak semua iya, tapi memberikan pilihan-pilihan ya. Jadi bagi yang menginginkan nanti mereka menjadi wirausaha, diberikan ruang atau diberikan pilihan atau opsi ya, diberikan opsi dan ada salurannya. Jadi yang jelas bagi adik-adik yang berminat, mudah-mudahan juga mayoritas memiliki minat ini karena memang ke depan itu ketika terjadi kemarin itu surplus demografi ya, bonus demografi ya. Penduduk yang banyak ini di Indonesia itu akan melimpah yang namanya bonus demografi. Yang selanjutnya dari bonus demografi itulah yang akan menentukan masa depan kita. Nah, artinya kalau kita dalam era bonus demografi kemudian mentalitasnya masih mengandalkan mentalitas sebagai pegawai atau mentalitas amtenar ya atau sebagai priai ya. Itu berarti akan ada keterbatasan, ada jalan buntu di situ bagi generasi muda karena surplus demografi tadi. Sehingga surplus yang lainnya itu yang mengisi di sektor-sektor pemerintahan, di sektor PNS dan sektor-sektor formal itu memang ada tapi hanya sebagian kecil. Nah, sebagian besarnya itu diharapkan bisa menjadi wirausaha. Dengan demikian surplus demografi yang terjadi di Indonesia dalam dekade 5-10 tahun lagi ini akan menjadi berkah karena ketika penduduknya itu mayoritas berusaha, disitulah sebenarnya akan bisa menciptakan semacam multiplier effect. Jadi efeknya bagi mungkin tingkat pendidikan yang lebih rendah yang lainnya itu bisa menjadi bagian dari usaha kita atau bisa menjadi tenaga kerja kita. Jadi kita tidak lagi mencari pekerjaan, tapi sedapat mungkin bisa menciptakan pekerjaan. Seberapa besar ya? Nah kalau UKM kan atau UMKM kemarin antara 5 sampai 9 atau 10 tenaga kerja. Kalau satu orang menciptakan 10 tenaga kerja kan sudah lumayan kan itu ya. Seperti di negara-negara maju ya, itu ternyata juga demikian polanya. Jadi sebagai wirausahanya itu adalah yang berpendidikan tinggi dalam arti S1 ya. Kemudian sebagai tenaga kerjanya yaitu D3, SMK atau SMA itu ya. Nah, itu dilatih dengan pelatihan-pelatihan bersertifikat akhirnya menjadi bagian dari tenaga kerja kita. Itu ya, jadi harapannya ke depan seperti itu ya.
Kemudian kita mencoba pada pertemuan kali ini yaitu membedah ya. Jadi sebenarnya entrepreneur itu apa atau wirausaha. Nanti mungkin akan sedikit berbeda dengan pengusaha ya. Jadi kalau pengusaha itu sudah orangnya ya, dan kalau pengusaha biasanya sudah mapan dan mereka tidak perlu berubah pun tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau entrepreneur atau wirausaha itu selalu berubah, selalu ada kreativiti dan inovatifnya itu muncul di sana. Jadi secara harfiah, wira itu berarti berani dan usaha itu berusaha atau daya upaya. Jadi wirausaha itu ya kemampuan atau keberanian ya. Yang dimiliki seseorang untuk melihat ya dan menilai peluang. Nah, ini yang penting termasuk di dalamnya adalah peluang bisnis ya. Untuk mengambil tindakan yang tepat dalam rangka meraih kesuksesan. Mungkin saya akan sedikit bercerita di sini, di mana ini ada risiko ya. Jadi keberanian termasuk di dalamnya ini adalah keberanian mengambil risiko. Ya. Karena dalam risiko itu ada peluang, atau bisa juga sebaliknya, dalam peluang itu ada risiko. Ya. Jadi kami menjadi ingat ketika tahun 2012 ya. Oke. Tahun 2012 kami kebetulan punya teman gitu yang menjadi salah satu komisaris ya atau kemudian menjadi direksi ya. Direksi dari sebuah perusahaan asuransi. Nah, itu kerjasamanya dengan Bank Jatim sebagai captive marketnya atau ya sebagai segmen yang paling sudah menjadi pelanggannya ya istilahnya ya. Jadi kreditur Bank Jatim atau orang yang mengajukan kredit ke Bank Jatim ya, termasuk PNS itu ya, itu di semuanya harus diasuransikan. Sekarang wajib diasuransikan. Kemudian teman kami itu kemudian kita ngomong-ngomong dan akhirnya menawari Pak Sugidin kalau mau buka kantor pemasar di Jember. Nah, daripada ini kan nasional ya, jadi sudah dari Jakarta. Jember kemudian membawai 6 kabupaten kota, yaitu Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Keraksan, dan Banyuwangi. Nah, akhirnya saya berani ya, jadi saya memberanikan diri untuk mengelola itu. Ya, mengelola sebuah perusahaan asuransi namanya Askrida. Nah, Anda mungkin nanti bisa buka-buka ya, artinya buka di internet ya Askrida ya, di situ asuransi kerugian daerah. Nah, itu kami sebagai kantor pemasar atau membuka kantor pemasar di Jember. Ini kan juga kami berani ya karena kami menganggap ini adalah peluang dan sudah ada captive market. Nah, kemudian kami mencari ruko untuk kita jadikan kantornya, kita kontrak di situ ya. Nah, kemudian ada semacam profit sharing, ya, sharing keuntungan di situ. Dan ini kita ambil itu, risiko itu dan di situ ada peluang. Dan alhamdulillah ya, dari tahun 2012 sampai tahun 2021 ini terus berjalan. Dan pertumbuhan produksinya alhamdulillah juga terus meningkat gitu. Ini kami kelola dengan istri gitu ya. Oke ya, ini adalah satu keberanian ya. Jadi kita meskipun itu menurut saya adalah bidang yang baru ya, tapi karena saya juga orang ekonomi dan istri juga orang ekonomi ya, sehingga itu kita jadikan peluang. Akhirnya kita sama-sama ambil itu, kita rekrutmen pegawai ya, 5 orang pada waktu itu ya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sudah jalan. Jadi ini adalah salah satu bentuk ya wirausaha dalam bidang jasa ya yang kami ambil dan kami mengambil risiko dan kami tahu di situ ada peluang-peluang sehingga yang terjadi akhirnya mengambil risiko itu dalam arti juga bisa diminimalisir ya, risiko itu bagaimana kita kurangi ya, kemudian kita bikin aturan dan lain sebagainya. Ini ya, jadi tindakan-tindakan itu kita ambil dalam rangka kita untuk memperoleh peluang-peluang itu gitu loh ya. Jadi ini adalah pengertian dari wirausaha tadi.
Nah ini jadi memang wirausaha itu atau entrepreneur ya itu harus bersedia dan mampu ya. Jadi mengembangkan ide ya atau penemuan baru ya sehingga menjadi sukses dalam berinovasi ya. Ya, jadi dalam berinovasi sekaligus menciptakan produk dan model bisnis baru. Nah, jadi ini harus ada model ya. Jadi kita kalau saya memang itu karena ya kami juga harus mengajar ya di perguruan tinggi sehingga bentuknya memang harus berkolaborasi. Artinya ada kolaborasi atau ada kerjasama dengan pihak-pihak lain atau pihak ketiga. Jadi akan ada kemitraan. Tapi juga kita akan terus mengembangkan ide-ide itu. Nah, jadi ini yang baru-baru ini atau sudah kita rintis 1 tahun terakhir ini ya. Kami kerjasama juga membuka kursus bahasa Inggris. Ya, kami kerjasama dengan Edis English Course. Ya, jadi Edis itu karena pemiliknya meninggal dunia, Pak Edinya, kemudian itu kita akuisisi. Ya, jadi kita ambil alih aset-asetnya semuanya, ya kemudian istilahnya kita beli ya. Dan selanjutnya kita kelola. Jadi alhamdulillah di depan rumah kami itu ada tanah, kemudian kami bikin ruko, ya, kemudian sekarang kami bikin kantor untuk Edis English. Nah, itu kemudian kita kelola dan mulai sekarang sudah tahap pengembangan ide. Jadi terus kita buat ide, apalagi dalam era pandemi ini, akhirnya ada kursus secara online dan lain sebagainya. Kita juga menerbitkan sertifikat TOEFL, ya TOEFL lokal maupun TOEFL dengan standar ITP. Ya. Jadi itu kita kembangkan ya. Jadi harus ada inovasi-inovasi, termasuk kita juga mencoba menjalin kerjasama dengan dinas-dinas pendidikan, ya nanti arahnya ke sekolah-sekolah. Juga akan kita adakan lomba-lomba atau pertemuan-pertemuan dengan orang tua dalam bentuk smart parenting. Ya. Jadi ada juga yang terjadi ya, orang tuanya juga ikut kursus. Ya. Jadi anaknya kursus, orang tuanya ikut kursus karena kursus privat ya, akhirnya orang tuanya ikut sebagai partner dari anaknya tadi. Nah, jadi macam-macam ya, akhirnya di situ kita kreasi ya penemuan-penemuan kita, ide-ide baru kita ya. Nah, ini karena menciptakan produk baru ini kan tidak harus produk dalam pengertian fisik ya. Jadi produk itu bisa dalam pengertian program. Jadi kami memang lebih kepada jasa. Jadi jasa-jasa pendidikan yang kemarin mungkin sudah saya sampaikan ya. Jadi saya punya jasa atau klinik pendidikan sehingga melayani penerbitan buku ya, penerbitan jurnal, pelatihan atau workshop bagi guru-guru untuk peningkatan kompetensinya. Itu kami lakukan karena itu memang sudah sesuai dengan bidang kita dan kami mendirikan yayasan namanya Yayasan Edukasi Mandiri. Ya, mungkin sekali waktu ya kalau sudah bisa offline ya adik-adik bisa berkunjung ke sini ya. Itu jadi itu ya model-model bisnis jasa yang kami kelola di sini. Jadi dengan demikian kita memang harapannya bisa memberikan ya sumbangan lah pada negeri ini gitu ya. Jadi dan dari situ akhirnya memunculkan ya kita merekrut tenaga kerjanya. Nah, ini tenaga kerja juga kita rekrut dari mahasiswa-mahasiswa kita ya termasuk mahasiswa dari pendidikan ekonomi dan pendidikan bahasa Inggris sebagai instrukturnya. Jadi ini ya, jadi ada ide, kemudian ada inovasi, dan yang lebih penting lagi keberanian mengeksekusi. Ya, mungkin adik-adik ini mahasiswa bisa memulai ya. Anda bisa bergabung ya, join dengan temannya ya, atau join dengan orang yang sudah punya usaha gitu ya. Anda menawarkan diri ya. Silahkan Anda punya kemampuan dalam bidang apa. Jadi ini kami juga join dengan anak-anak ya ke masjid-masjid yang sederhana ya. Di Masjid FKIP itu sudah kita buat semacam channel YouTube-nya sehingga adik-adik tiap
tiap Jumat itu kemudian memvideokan khotibnya sehingga kita buat channel YouTube-nya. Nah itu kita juga kerjasama dengan masjid-masjid lain, kemudian kita hargai berapa ratus ribu gitu per pemuatan. Jadi kita sebagai tim kreatornya sekaligus yang mengedit dari hasil khotbah yang sudah dilaksanakan itu. Jadi ini kecil-kecilan itu ya. Jadi melatih adik-adik. Jadi selalu kita create ya. Jadi ya kan lumayan adik-adik dapat pendapatan 1 bulan 1 juta itu nanti sudah bisa untuk makan 1 bulan juga ya. Kalau tempatnya sudah ngikut kami di musola ya di pondok ya, itu kan mereka sudah banyak terbantu. Artinya sudah tidak butuh kiriman dari orang tua dan rata-rata dapat beasiswa. Ada yang bidik misi, ya, ada beasiswa berprestasi dan sebagainya. Ini ya jadi mahasiswa juga kita latih seperti itu ya. Jadi mengembangkan ide-ide dan juga berinovasi. Kalau perlu harus sukses berinovasi. Dan itu yang terpenting adalah mengeksekusi. Ya. Jadi mengeksekusi sebuah kegiatan ya, sehingga kegiatannya itu harapannya bisa jalan. Jadi kita harus berani mengambil risiko itu. Jadi kembali lagi di sini ya. Jadi apa itu yang disebut dengan kreatif inovatif tadi ya. Jadi kreatif inovatif itu ya mempunyai cara berpikir yang berbeda ya. Jadi yang unik. Jadi yang saya lakukan tadi meskipun tidak unik-unik amat ya, tapi kan sudah memiliki keunikan ya. Jadi artinya branding dari Edis tadi juga sudah cukup populer dan saya pikir sepanjang ada manusia orang pasti akan butuh bahasa. Apalagi sekarang eranya sudah era global. Jadi bahasa itu menjadi alat untuk berkomunikasi. Teknologi juga alat berkomunikasi. Tadi publikasi juga sekarang sudah menjadi kebutuhan ya, bagi guru, dosen itu bahkan kebutuhan primer itu alat komunikasi seperti itu. Ini ya, jadi itu kemudian ternyata tadi asuransi juga kebutuhan karena orang kredit itu ternyata juga sangat tinggi ya sekarang orang kebutuhan kredit. Jadi pada masyarakat yang berkembang itu pertumbuhan kredit juga berkembang. Nah, karena tidak semata-mata hanya untuk kebutuhan konsumsi ya. Jadi orang sekarang itu kalau punya gaji tetap itu sudah berpikirnya investasi. Ya, jadi misalkan dia punya gaji 8 juta, ya, yang 5 juta itu akan segera diambil dan diinvestasikan. Ya, jadi kalau di daerah-daerah pedesaan, misalkan di Banyuwangi sana ya, mereka akan langsung ambil kredit, misalkan 300 juta untuk beli sawah. Nah, lumayan kan dapat 0,5 hektar. Misalnya. Nah itu sawah itu dikelola. Akhirnya hasil dari pengelolaan sawah itu akan bisa digunakan untuk mengasur kreditnya. Atau kreditnya bisa diambil dari gajinya, kemudian kebutuhan sehari-harinya itu diambil dari hasil sawahnya. Ya, sehingga dalam jangka 5 tahun kreditnya lunas, dia sudah bisa beli sawah 0,5 hektar. Jadi ini ya, jadi ini adalah hitung-hitungannya. Jadi kalau secara ekonomi ya, masyarakat itu semakin maju, pertumbuhan kredit juga semakin maju. Pertumbuhan kredit semakin maju, pertumbuhan asuransi juga semakin maju. Hanya sesederhana itu ya konsep berpikir kami. Nah, jadi oke ya, jadi itu berbeda. Nah, jadi ketika orang berpikir atau belum berpikir, kita sudah bertindak. Ya, jadi itu yang harus berbeda, harus unik tadi ya. Kemudian kemampuan kreatif dan inovatif ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini nanti akan terus ya kita create ya. Tidak apa-apa, kita semakin banyak unit usaha, kita juga akan semakin baik dan nanti akan kita lihat mana yang betul-betul akan bisa tetap survive ya di masa yang akan datang. Jadi kita juga harus berpikir alternatif terjelek ya karena memang bisnis ini kan pasang surut ya seperti industri rumah tangga kos-kosan. Ketika mahasiswa sekarang kena pandemi, mahasiswa bisa belajar dari rumah masing-masing, ya industri rumah tangga kos-kosan juga menurun kan gitu ya. Ini jadi ini juga kebetulan kami juga punya kos-kosan juga gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk kami arahnya ke sana.
Jadi berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Nah, seperti saya katakan kemarin, bahasanya ini entrepreneur itu di situ, berpikir kreatif, bertindak inovatif. Jadi kreatif itu pada ide-idenya ya. Kalau inovatif itu sudah pada actionnya, pada tindakannya. Ya. Oke. Kemudian kalau kreatif itu gambarannya seperti ini. Jadi kemampuan mengembangkan ide. Jadi ide pun juga harus dikembangkan. Kita juga harus punya pikiran-pikiran. Kemudian kalau perlu dicatat ya pikiran-pikiran. Jadi kita punya semacam diary gitu ya, buku catatan hariannya ya. Kemudian di situ apa ide-ide kita? Ya, ide dan mungkin ada cara-cara baru ya, memecahkan masalah dan menemukan peluang ya, thinking new things ya. Jadi berpikir tentang sesuatu yang baru. Dan ini yang sekarang sedang akan kita mulai ya, ini saya juga akan bercerita pengalaman. Jadi ini bukan pamer ya, hanya pengalaman saja ya. Jadi kebetulan kami kemarin ya, saya dasarnya yang pertama itu saya bermain tenis, kemudian kaki saya itu terkilir ya, akhirnya saya cari terapi gitu ya. Ya, kemudian saya menemukan ya di Banyuwangi itu ada terapi ya dari Jepang kebetulan ya, itu namanya Tuina ya. Terapi dari Jepang dan kami ke situ kemudian diterapi dan ternyata banyak kemajuan. Nah, karena kita punya pemikiran bahwasanya kita sebagai orang entrepreneur ya, akhirnya kami menawarkan, Mas, apakah tidak memungkinkan di Banyuwangi ini kan masyarakatnya masih ini di pedesaan sampean ya. Kemudian kalau di Jember itu kan sudah kota. Apakah tidak mungkin kita buka semacam cabang di Jember gitu ya. Nah, akhirnya ternyata direspon positif. Oh iya Pak, kami memang sedang berpikir untuk pengembangan di Jember karena ternyata pelanggannya itu banyak yang dari Lumajang, Probolinggo, Bondowoso, Kalisat ya, ya di daerah-daerah barat. Kalau di Jember kan lebih dekat. Ya sudah gini aja. Kalau memang di Jember mungkin tidak usah setiap hari. Ya, jadi misalkan seminggu ada 7 hari, sampean yang 5 hari tetap di Banyuwangi, yang 2 hari saja di Jember. Akhirnya sepakat dengan cara-cara berpikir saya seperti itu. Jadi di Banyuwangi tetap ditangani, nah, sehingga memang dibuka 5 hari saja dengan asumsi nanti orang akan menunggu, yang 2 hari itu menunggu. Di Jember juga begitu, dibuka 2 hari saja sehingga yang 5 hari mereka ada kesempatan menunggu. Jadi pasien atau pelanggan itu bisa datang sesuai dengan jam yang sudah ditentukan itu. Nah, ternyata mereka tertarik sehingga ini akan kita eksekusi juga. Insya Allah mulai hari Senin ini sudah akan kita buka. Nah, sekarang kami sedang persiapan tempatnya. Itu juga di rumah kami ya. Kita coba seperti itu. Jadi rumah juga sekaligus sebagai business center ya. Anda bisa datang ke sini ya. Mungkin mulai hari Senin ya. Jadi kalau punya keluhan silahkan ya. Tapi tidak ada yang misalkan yang cowok Pak bagaimana memikat cewek di sini nggak ada itu. Ya. Ini keluhan secara fisik di sini. Ini juga jasa itu ya. Nah, jadi saya pikir menarik akhirnya kita kolaborasikan dengan ini anak yang dari Banyuwangi masih muda sekali. Karena dia meskipun muda sudah pengalaman praktek di Jepang karena pernah dibawa oleh turis Jepang ke sana, kemudian disekolahkan untuk terapis seperti itu. Nah, dan ini juga saya pikir peluang yang bagus karena ini kan unik ya. Jadi banyak orang, apalagi dalam situasi pandemi ini, orang menghindari rumah sakit dan cenderung untuk kembali ke herbal atau pengobatan-pengobatan tradisional. Jadi juga menyediakan pengobatan-pengobatan tradisional dalam bentuk serbuk ya. Oke, jadi ini kan ide ya. Jadi saya pikir itu sederhana ya, tapi ada keunikan di situ dan kami cenderung untuk memfasilitasi model-model kerjasama dan sambil belajar di situ. Sehingga yang terjadi kita memang tidak berada pada keterampilannya, ya, kecuali yang pendidikan tadi sesuai dengan profesi kami. Ya. Tapi kita pada manajerialnya, ya, nanti manajemennya adalah ada di kami. Jadi thinking new things, jadi selalu berpikir sesuatu yang baru.
Oke ya, kemudian inovasinya ya penerapan tadi, terutama nanti pasti dalam pelaksanaannya, namanya bisnis ini ada ada masalah-masalah gitu ya. Mungkin seperti asuransi tadi ya. Jadi masalahnya ternyata loh ini kok sekarang banyak klaim, apalagi di era pandemi ini. Ternyata banyak guru-guru ya yang hutang ke bank kemudian meninggal dunia. Jadi sekarang ini di kabupaten itu tiap-tiap kabupaten rata-rata tiap bulan itu 2 sampai 5 orang meninggal dunia. Ya berarti kalau meninggal kan klaim ya, artinya kelanjutan kredit itu menjadi tanggung jawab asuransi. Akhirnya kita identifikasi, kita kenali yang meninggal itu karena apa ya. Nah, ternyata ada beberapa yang meninggal karena obesitas, ya. Jadi kebanyakan gizi atau mungkin ya, atau kebanyakan lemak ya yang jelas ya. Jadi karena kebanyakan lemak, kemudian mereka sesak nafas atau jantung, ya karena memacu itu kan terlalu berat kalau terlalu gemuk ya. Mungkin di sini ada yang obesitas, ya. Tolong segera diet ya. Nah, jadi diet itu yang jelas baik sekali, terutama untuk membuang lemak-lemaknya atau menghancurkan lemak-lemaknya. Ya. Itu ternyata kemudian kita bikin aturan baru, syarat orang yang mengajukan kredit bobotnya tidak boleh dari 78 kilo. Nah, jadi kalau ada orang itu mau mengajukan kredit, berat badannya itu lebih dari 78 kilo, itu ditolak. Nah, karena orang yang obesitas lebih dari 78 kilo itu dianggap rentan terhadap penyakit dan rentan untuk meninggal dunia. Jadi ini kan masalah ya. Jadi bagaimana memecahkan masalah-masalah itu sehingga bisa kita eliminir. Nah, termasuk juga ini kok sering ya kita mengcover kredit dengan Pemda ya, itu kan pasar biasanya, pasar-pasar daerah. Jadi pasar-pasar itu kalau sudah jelek itu tiba-tiba kebakaran. Nah, ini kan disinyalir kan di situ ada kesengajaan ya supaya nanti akan dibangun lagi supaya dapat ganti rugi klaim, tetap diasuransikan tapi nanti dibakar. Ya. Jadi ya siapa sajalah bisa disuruh membakar. Jadi kita juga dari situ tidak bodoh gitu ya. Akhirnya kita membatasi. Jadi pasar-pasar yang bangunannya itu usianya sudah di atas 20 tahun itu juga tidak bisa diajukan kredit. Jadi yang diajukan kredit harus pasar yang masih bagus, ya paling enggak maksimal 20 tahun. Ini adalah doing new things. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya kita bisa menghindari ya. Oke, jadi banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan, termasuk juga tadi pengalaman-pengalaman buruk ya tentunya masalah ya yang kita harapkan kita ini akan selalu belajar dari masalah. Jadi kita dewasa, kita berpengalaman itu karena ada masalah. Oke, ide ya. Jadi ide itu memang yang baru dan berbeda. Tapi di situ kan ada dua, ya. Jadi ada yang asli dan ada yang imitasi atau meniru. Termasuk tadi ketika kita berkolaborasi itu sebenarnya kan meniru ya. Oh di sana ada, saya ingin membuat yang di sini. Ya. Model franchise itu kan meniru sebenarnya ya. Tapi kan dari situ sekarang diperbolehkan ya. Jadi bahkan ada undang-undangnya yang meniru seperti itu ternyata diperbolehkan. Oke ya, jadi ini adalah gambaran bahwasanya kreativitas yang kita angkat dari ide itu adalah sah ya, dan itu diperbolehkan karena di situ ada profit sharing, jadi ada pembagian keuntungan. Ya, bisa 50-50 ya. Bisa variasi ya, bisa kita juga yang 30%, sana yang 70%, ya nanti tergantung bagaimanalah mekanismenya. Seperti ketika di kampus itu kami juga mengelola sebelum pandemi kemarin, yaitu kantin mahasiswa, yaitu juga dikelola. Jadi kita cukup ambil 8%, misalkan fakultas, itu ke fakultas ya. Tapi itu dari kotornya, sehingga 8% dari kotor diambil fakultas. Sehingga setiap hari kita store kepada industri kuliner yang ada di sana. Ada beberapa
industri kuliner yang ada di fakultas, kemudian kita yang mengkoordinasi, yang manajemen, kemudian kita ambil 80%, yang 92% kita serahkan kepada mereka selaku pihak yang kita ajak bersama. Ya, untuk mengembangkan berpikir kreatif, yaitu ada beberapa cara ya. Oke, salah satunya adalah memiliki mimpi. Nah, jadi kita harus punya mimpi. Jadi mimpi itu kalau diterjemahkan ya visi misi lah. Jadi misi kita itu mau kemana ya. Jadi kita harus punya mimpi. Ya mimpinya bisa oke lah, sukses secara pribadi juga boleh. Mimpi kemudian kalau saya sudah kaya saya akan bikin semacam foundation juga boleh ya. Jadi mimpi itu tergantung pada apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan di masa depan itu seperti apa. Sehingga ya sebaiknya ada CSR-nya lah. Jadi ada, kalau dalam bahasa agama itu ya ada zakatnya ya, ada sodakohnya atau ada infaknya. Seperti ini ya di masjid, kami kebetulan ketua takmir masjid ya. Tiap Jumat itu kita adakan program Jumat Berkah. Nah, jadi kita memberikan kesempatan ya kepada orang-orang atau masyarakat atau dosen-dosen di FKIP untuk sedekah. Nah, ini kan bagian dari mimpi kita ya. Jadi mimpi kita nanti ingin menjadi filantropi atau orang yang bersedekah, ahli sedekah itu dalam bahasa keilmuannya filantropi. Nah, seperti Pak Habibie, Pak Yusuf Kala, Pak Akbar Tanjung, itu kan sudah jadi filantropi. Filantropinya Indonesia, artinya mereka kaya, tapi mereka mensedekahkan, menginfakkan sebagian kekayaannya itu untuk kepentingan atau kemaslahatan umat. Tapi dikelola ya, jadi tidak amatiran ya, jadi sudah melalui foundation, jadi dikelola secara organisasi atau secara manajemen. Kemudian melatih diri untuk berpikir berbeda atau off of the box. Nah, yang penting saya pikir ya, jadi kita harus berlatih berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi berbeda itu bisa berbeda penuh secara novelty-nya ya atau keasliannya ya. Bisa berbeda itu dengan modifikasi. Ya, silakan nanti kita berbedanya pada aspek apanya, silakan berbeda. Jadi mungkin berbeda di daerah situ belum ada, ya itu kan berbeda. Ya. Jadi memang kita harus mencoba untuk berpikir tidak sesuai dengan tradisi. Jadi harus agak lompat pagar istilahnya. Jadi dengan demikian kita akan menjadi sukses karena orang akan, ini ada sesuatu yang baru, ini ada sesuatu yang berbeda, ini di sini belum ada. Itu kan menarik ya kalau berbeda. Kalau kita hanya sama ya akhirnya kita menjadi menjadi ritual saja atau business as usual. Jadi ya berlaku seperti biasanya sajalah. Jadi dengan demikian itu tidak akan dinamis, ya, tidak akan melahirkan ledakan-ledakan atau respon masyarakat yang cukup menggembirakan. Kemudian memiliki waktu untuk berpikir, ya. Biasakan sering berdiskusi, ya. Jadi kita ketemu dengan siapapun itu berdiskusi tentang kewirausahaan tadi. Jadi siapa tahu dari situ muncul ide-ide baru atau muncul kreativitas baru yang bisa kita koneksikan gitu ya. Nah ini jadi pengalaman apa yang saya lakukan ini juga berangkatnya hanya dari ketemu orang ya. Jadi omong-omong ketemu orang, kemudian diskusi ya, kemudian melahirkan ide ya, melahirkan ide-ide kreatif di situ. Ya, dengan demikian yang kita lakukan itu sebenarnya adalah kita menduplikasi dari pengalaman-pengalaman yang ada di luar sana. Jadi akan kita bawa ke sini ya. Nah, kemudian di daerah kita itu merupakan hal yang baru. Kan banyak ya ide-ide baru seperti itu. Apabila kita berhasil ya menemukan sesuatu yang baru, yang orisinil ya, yang memiliki nilai novelty ya, keaslian yang tinggi, nah itulah yang akan mendapatkan respon dari masyarakat. Dan itu akan kita uji coba ya.
Jadi namanya uji coba ya bisa berhasil, bisa gagal, ya itu biasa. Gagal itu mungkin ya oke lah akan kita anggap investasi. Jadi gagal itu adalah investasi, sehingga jangan menjadikan itu frustasi. Justru akan menjadikan itu sumber inspirasi, sumber motivasi, ya. Dan kita akan berusaha untuk menghindari itu. Nah, jadi kalau kita sudah jatuh di lubang itu, nah tentunya kita tidak akan jatuh pada lubang yang sama lebih dari satu kali kan. Jadi secara psikologis kita akan menghindari lubang itu. Jadi inilah pentingnya kemudian terus belajar. Nah, jadi jangan sampai berhenti belajar, terus belajar dan terus berubah. Nah, ini jadi saya pikir ini yang penting terkait dengan daya kreativitas atau inovasi. Nah, kalau kita bicara inovasi tadi ya, jadi ini adalah proses mengubah ide baru menjadi sesuatu yang baru dan berguna. Jadi sudah idenya baru, kemudian menjadi baru dan berguna. Ya, bisa dari kalau barang itu dari packagingnya ya, atau kalau jasa itu dari sisi pelayanannya atau dari sisi metodenya, ya kan? Tadi seperti di kursus bahasa Inggris Edis tadi, di sini kita coba kembangkan metode pembelajarannya. Nah, jadi metode pembelajarannya harus kita ubah dari metode yang tradisional, yaitu yang terpusat ke guru, menjadi metode yang terpusat pada siswanya. Jadi siswa yang diminta banyak beraktivitas di situ. Ya, mungkin guru hanya memberikan stimulasi-stimulasi saja, memberikan tema-tema besarnya, kemudian siswa diminta untuk berkreatif sendiri, silakan dikembangkan sendiri. Misalkan mengenal barang-barang baru, new things ya, yang ada di lingkunganmu. Silakan dikreasi. Barang-barang baru itu apa saja? Nah, satu disuruh menyebutkan. Kemudian setelah menyebutkan kegunaan barang itu apa, ya, disuruh meng-create sendiri, terus di-create. Jadi ini adalah model-model pembelajaran yang akan kita kembangkan ya. Nah, sehingga dari situ akhirnya betul-betul ada garansi, ada jaminan bahwasanya lulusan dari program kursus bahasa Inggris kita itu memang memiliki keterampilan ya berbicara, keterampilan menyampaikan ide atau gagasannya, keterampilan menulis ya, atau bahkan keterampilan listening-nya ketika bertutur dengan native itu menjadi terbiasa. Maka dari itu kami juga ada native speaker-nya di sini. Nah, kalau adik-adik ini kursus, ya monggo nanti akan kita akomodasi juga ya. Oke, jadi itu yang terjadi ya. Kemudian kursus bahasa Inggris kami juga akan kita kembangkan nanti menjadi semacam apa itu camp ya, English camp. Jadi anak-anak rencana saya itu mahasiswa yang masih semester 1, semester 2 itu di camp di sini. Nah, jadi tidak pulang gitu ya. Jadi mereka ya kuliah, setelah kuliah mereka langsung di sini belajar bahasa Inggris lagi. Kuliah ke sini belajar bahasa Inggris lagi. Jadi sudah English everyday-nya itu muncul. Jadi sehari-hari memang mereka kita latih bahasa Inggris. Jadi asrama itu rencana kami akan kita jadikan English camp. Ya, seperti kayak di Kediri itu ya. Ya, jadi kampung Inggris kalau di Kediri. Jadi karena kita belum jadi kampung ya jadi English camp lah. Jadi bukan camp penyiksaan atau pengungsian, tapi Anda diungsikan di situ untuk belajar ya, terutama belajar bahasa Indonesia dan juga belajar agama. Ya, ini akan kita kembangkan lagi. Jadi terus punya program begitu ya. Jadi insya Allah ini akan terus kami kembangkan seperti itu. Ada program kita eksekusi, program kita eksekusi seperti itu. Dan ini adalah ciri-ciri entrepreneur tadi. Nah, saya ingin mengajari ya anak-anak muda, adik-adik mahasiswa untuk memiliki jiwa entrepreneurship. Ya, jadi selalu mengembangkan ide-ide baru, ya gagasan-gagasan baru yang kreatif dan kemudian bertindak secara inovatif. Artinya sambil bertindak, sambil kita mencari sesuatu yang baru. Akan terus berproses seperti ya. Jadi mengubah ide menjadi peluang ya, gagasan-gagasan yang selanjutnya
gagasan-gagasan itu ya dalam bahasa ekonomi bisa dijual ya, bisa dilempar ke pasar. Nanti mungkin dalam waktu dekat Anda akan saya share ya tentang yang terapi tadi. Nanti mungkin punya grup sendiri nih ya. Ini nanti tolong ketua kelasnya bikin grup sendiri, kita jadikan sarana komunikasi. Ya, termasuk kalau ada artikel-artikel atau materi-materi nanti kita bisa share melalui grup itu. Ya. Oke, ketua kelasnya ada di sini ya. Halo? Rama, ada Rama? Iya, Bapak. Oh, mendengar suara saya ya? Terdengar, Bapak. Ketua kelasnya siapa sini? Nggih Rama niku, Pak. Oh, Rama. Nggih. Oke, nanti dibuat grup ya. Nanti akan kita coba. Mudah-mudahan ini tengah semester atau setelah hari raya ini sudah ada pertemuan secara offline ya. Jadi bisa lebih gayeng lagi ya. Jadi pertemuannya tidak harus di kampus, mungkin juga kami punya kelas di rumah ya. Jadi biar sambil berkunjung ke sini ya, biar rame-rame. Ini bahkan ada ide dari mahasiswa, Pak, bagaimana kalau kita bikin kafe, Pak? Oh, masih saya renungkan, ini agak ribet juga. Tapi kafenya kafe yang sederhana dulu, oke lah. Ya, jadi ini juga akan kita eksekusi, tapi masih saya pikirkan dulu kira-kira yang ada nilai kebaruannya di mana. Jadi sama-sama kafe tapi berbeda gitu loh ya, itu seperti apa. Ini masih saya pikirkan. Biasanya memang ide-ide itu tidak harus dari kami ya, dari mahasiswa juga bisa. Mungkin dengan diskusi dengan adik-adik ini juga bisa muncul ide baru gitu loh ya. Jangan dikira dari sejarah ini juga dengan mempelajari masa lalu itu kemudian direfleksikan bisa menjadi masa sekarang dan masa depan gitu ya. Ya jadi itu ya, jadi ini akan terus kita kembangkan. Mungkin kalau Anda ingin sambil kerja ya bisa juga ikut gabung ya. Jadi sesuatu yang baru dan berbeda ya. Itu adalah value added ya. Jadi nilai tambahnya dalam istilah ekonomi. Jadi nilai ekonomi itu ada disebut sebagai nilai tambah atau value added, atau dalam psikologi itu namanya itu generate ya, mengenerate ya. Itu nilai tambah itu di sana ya. Yang menjadi sumber berkeunggulan untuk dijadikan peluang. Nah, jadi ada sumber peluang. Jadi kebetulan saya juga membina ini ya, apa itu XTKW ya. Jadi kebetulan saya asli Banyuwangi, desa Banyuwangi juga sebagai petani di sana ya. Dan kebetulan banyak teman-teman itu yang sebagai XTKW. Ya, jadi XTKW itu kemudian ingin berusaha, kami sudah pulang Mas. Jadi ingin berusaha di sini, terutama yang perempuan ya ibu-ibu itu. Kemudian tolong disambungkan ya. Akhirnya kami komunikasikan dengan Dinas Koperasi, termasuk kami juga punya mahasiswa S2, saya minta untuk mendampingi itu, sekaligus sebagai tema tesis. Nah, dan alhamdulillah tesisnya juga sudah lulus, ya. Dan kemudian ternyata ini menjadi peluang baru. Jadi di sana sudah punya counter dia ya. Mungkin oke, sebentar saya tunjukkan. Kebetulan dia kemarin ke sini ya. Nah, saya belum sempat memfoto, baru ingat ini tadi ya. Jadi mungkin saya tunjukkan produknya ini ya. Nah, jadi ini produknya. Nah, ini keripik apa ini? Nah, ini keripik pisang. Nah, ini produknya. Terlihat enak banget, Pak. Ya. Halo, kelihatan Mas? Nggih, Pak. Kelihatan enak banget, Pak. Nah, ini keripik pisangnya ya. Nah, ini keripik pisang. Ini kami juga nanam pisang sekarang di sawah-sawah, nanam pisang juga, saya juga nanam naga ya. Akhirnya kami olah seperti ini ya. Ini kemarin diantar ke sini ya. Ini dodol naga. Ini jadi sudah ada, kalau dulu itu masih plastikan bungkusnya. Nah, sekarang kami sudah kerjasama ya dengan Dinas Koperasi, dan ini anak-anak muda ternyata di Dinas Koperasi itu. Dan ini juga masuk dalam konsep destinasi wisata kuliner di Banyuwangi. Jadi Banyuwangi mengadakan festival kuliner, festival yang 102 jenis
produk festival kemarin, ya termasuk salah satunya kuliner ini. Nah, pusat oleh-oleh ini kerjasamanya juga dengan Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Kebetulan saya juga meneliti tentang pariwisata di Banyuwangi gitu loh ya. Oke ya. Ini yang kemudian sali pisang juga ada ya. Ini sali pisang ya. Sali pisang ya. Ini juga dari Banyuwangi. Banyak sekali produk-produknya ya. Nah, kemudian ada keripik pisang, sali pisang, betul nagar di pisang. Jadi masih banyak, ada keripik jagung, kemudian juga sali-sali yang lainnya juga ada ya. Oke ya, jadi ini sebagai gambaran bahwasanya apapun bisa dikreasi gitu ya ternyata. Jadi sehingga kalau kemarin ada pertanyaan, kami dari sejarah Pak, ini hanya lulusan-lulusan SMA ya, jadi tidak pernah kuliah nih. Dan kemudian ke luar negeri juga sebagai ibu rumah tangga. Nah ternyata kok ibu rumah tangga apa itu sebagai PRT ya, pembantu rumah tangga di sana. Tapi setelah pulang kita latih, kemudian kita beri cara-cara pengolahannya dengan mendatangkan ahlinya tentunya ya, bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM, dan ternyata jalan, terutama karena memang Banyuwangi sedang jadi 10 daerah kota dan kabupaten kota yang dijadikan destinasi wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Ini yang saya sebut dengan value added ya. Jadi dengan dikemas kemasan tertentu ya ternyata bisa menambah nilai yang itu menjadi sumber berkeunggulannya. Ini kan bisa dijadikan oleh-oleh ya dan bisa di packing ya kemudian dikirim. Sekarang kalau mau mengirim kan tidak harus bisa lewat jasa kan, kita kirim ke sana. Jadi kebetulan saya kemarin ke Malang ya, kemudian saya menelpon teman, ternyata tidak bisa menemui. Mohon maaf Mas, saya tidak bisa menemui karena sekarang sedang ada di Jakarta. Jangan khawatir, 15 menit lagi akan ada paket kiriman ke jenengan. Sekarang posisi di mana tolong di Sherlock. Ternyata dia sudah menelpon ya belanja secara online di pusat oleh-oleh di Malang. Jarak 15 menit kemudian sudah dikirim ke UM. Nah, jadi kebetulan kami kemarin uji di UM, uji pasca di UM. Nah, ternyata 15 menit kemudian sudah diberikan oleh-oleh dari Malang oleh teman saya yang ada di Jakarta. Jadi sekarang ini kan luar biasa ya, istilahnya manusia tidak harus bergerak kemana-mana, tapi message-nya itu sudah tersampaikan, pesannya tersampaikan. Mereka beli juga secara online, jadi sudah langsung seperti itu. Jadi ini kan dunia Anda ya, sekarang semuanya sudah seperti e-commerce ya. Jadi dan itu yang diminati mahasiswa saat ini. Cuma keterbatasan uangnya saja ya. Jadi nanti ada istilah tangible dan intangible ya, nanti bagaimana kita bisa menebalkan tangible-nya itu ya, nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi ini yang penting ya di sini, value added. Jadi saya kira Anda tidak perlu memproduksi mungkin ya, tinggal packing-nya saja. Ya, jadi bergerak dalam bidang packing seperti ini juga nilai apa istilahnya itu, nilai royaltinya juga sudah tinggi. Artinya sudah bisa menaikkan value added. Dulu sebelum dikemas mungkin harganya 1.000. Setelah dikemas, biaya kemas kita hitung yang 500, kita ambil untung 500, menjadi 2.000. Nah, jadi kita mengambil space, keuntungan yang 500 tadi. Kan sudah lumayan ya, jadi kita tidak usah memproduksi, kita packing saja sudah keuntungan 500. Atau mungkin kita bergerak di bidang pemasaran ya. Sekarang itu semua produk sudah ada. Ini produknya sudah melimpah ya. Tapi dia tinggal kesulitan pemasaran. Nah, silakan kalau Anda bergerak di bidang pemasaran, Anda mengambil ini, kemudian Anda pasarkan. Atau mungkin barang tetap di lokasi, silakan nanti kalau sudah laku, tinggal Anda kirim notifikasi ke pihak pengelolanya ini, kemudian tinggal kirim ke alamat itu, sehingga Anda hanya jasa saja, jasa pemasaran, dan tinggal melempar-lempar informasi saja. Nah, negara-negara Singapura itu kan begitu ya, hanya lempar-lempar informasi, ternyata Singapura itu menjadi negara kaya itu ya, negara tidak punya tentara, tapi tidak pernah dijajah.
karena orang semuanya berkepentingan terhadap Singapura. Jadi menjadi nggak tega menganeksasi Singapura, mau menjajah Singapura nanti malah rugi gitu ya. Atau banyak diperangi negara lain karena mereka sama-sama punya kepentingan di sana. Oke, itu ya, saya pikir menarik hal seperti itu ya. Oke ya, entrepreneur itu juga harus percaya diri. Nah, ini yang sekarang ini apa ya, agak mengendor ini, agak memudar ya. Jadi rasa percaya diri ini padahal yang nomor satu saya pikir ya. Jadi penuh keyakinan, optimis. Ya kalau orang optimis itu bangunnya kan pasti pagi hari gitu ya. Jadi tanda-tandanya orang optimis itu kalau bangunnya subuh itu optimis gitu, sudahlah maksimal subuh ya. Jadi kalau subuh tidur lagi, nah itu sudah tidak optimis itu berarti. Jadi temannya setan itu sudah ya. Jadi Allah pun kan sudah mengingatkan ya, Rasul juga sudah mengingatkan ya. Jangan tidur di pagi hari. Kalau perlu pagi hari itu fantasiru fil ard. Jadi bertebaranlah. Jadi istilahnya berlarilah kan itu ya. Jadi fantasiru fil ard itu seperti itu. Nah, jadi dengan demikian orang optimis itu orang yang tidak tidur pagi, gitu aja lah jawabannya. Nah, jadi oke ya, kemudian berkomitmen, disiplin, bertanggung jawab. Ya, jadi memang orang bisnis itu tidak boleh ada unsur penipuan. Ya, jadi harus bertanggung jawab, disiplin ya, jangan sampai molor waktu. Ya, pokoknya harus tidak menipu lah. Jadi kalau janjinya jam 7 ya jam 7. Jadi ini yang akan kalau bisa jadi habituasi ya, jadi kebiasaan orang itu kan terus percaya. Jadi tumbuhnya kepercayaan itu ya karena ini, karena orang punya komitmen, orang disiplin dan kemudian orang bertanggung jawab. Oke, jadi kami ya ini yang saya katakan pernah sedang kerjasama ini dengan orang Jepang ini ya, terapi itu juga begitu ya. Jadi dia janji jam 4. Nah, itu ternyata jam 4 kurang 10 itu sudah datang. Saya pikir janji jam 4 itu datangnya nanti jam 5 atau jam lepas maghrib gitu ya. Nah, ternyata jam 4 kurang 10 sudah datang. Wah, luar biasa ini. Jadi gitu ya. Ya, kemudian juga selanjutnya kita mempersiapkan apa, dia mempersiapkan apa. Dia selalu mengupdate ya. Oke Pak, saya sudah siap ini. Ini Pak flyernya, ini Pak brosurnya, ini Pak desain tentang bannernya. Jadi sudah diupdate terus ya. Ya, jadi itu yang saya maksud dia berkomitmen terhadap pekerjaan itu. Ya, dan disiplin dari sisi waktu dia betul-betul meskipun sibuk ya ternyata juga bisa masih menyempatkan diri karena sudah janji tadi. Maka dari itu kemudian ada gium ya, serahkan pekerjaan itu pada orang yang sibuk ya, niscaya akan selesai katanya begitu. Jadi kalau pekerjaan itu diserahkan pada orang yang nggak sibuk, malah nggak selesai karena mereka akan menunda-nunda waktu. Oke ya, gambarannya seperti itu ya. Jadi ada giumnya seperti itu. Oke, kemudian, nah ini memiliki motif berprestasi atau need achievement katanya apa itu ahli-ahli psikologi ya, need achievement teorinya Maslow seperti itu. Oke, atau ini ya orientasinya itu orientasi futuristik. Jadi tidak hanya orientasi pada saat ini ya, tapi orientasinya itu ke depan. Nah, sehingga tadi istilahnya pada investasi tadi ya. Jadi bisnis itu tidak hanya orientasi sekarang, tapi orientasi ke depan. Saya ini ya kursus bahasa Inggris ini ya awal-awalnya juga tidak ada orang masuk. Apa itu? Jadi mengenalkan dulu mungkin ya, oh di situ ada Edis. Orang pertama-tama juga hanya tanya-tanya ya. Kemudian orang mulai apa itu? Mulai ada motivasi. Ya ini kan bertahap ya. Ternyata setelah saya pahami itu bertahap. Nah, sekarang sudah yang datang itu sudah mengambil keputusan. Ya, jadi kalau orang sudah mulai menawar, itu sudah mulai akan mengambil keputusan. Jadi di sini juga kita harus main diskon. Nah, ternyata mereka juga minta diskon itu ya. Ini ada kursus Bu 900.000 tidak ada diskon kan. Akhirnya kita buat ya sudah diskon 150, 200 lah. Nah, jadi masih ditawar lagi. Oke, jadi kita ikuti aja lah. Jadi dari 900 akhirnya menjadi 700.000. Tidak apa-apa. Ya, jadi kita
punya standar BEP istilahnya ya, break even point. Jadi asalkan kita bisa jalan dulu. Nah, ini akan terus seperti itu ya. Jadi futuristik bahasanya kita di awal itu pengenalan, kemudian sampai 3-4 bulan itu masih kerja bakti ya. Jadi mungkin keuntungan itu baru kita peroleh tahun kedua. Nah, ini jadi kalau orang motifnya berprestasi, kita akan membangun trust dulu ya, membangun kepercayaan publik dulu, terus meningkatkan kualitasnya, pelayanannya, ya, jaminan lulusannya. Nah, ini futuristik akan ke sana. Nanti akan kita lihat lulusannya di mana ya, sudah diterima di mana, akan kita tracer juga itu. Karena kita berpikir futuristik. Nah, jadi kita nanti juga akan bisa menentukan orientasi kita ke depan itu berarti yang seperti apa. Kemudian inisiatif berarti aktif, ya, cekatan dalam bertindak. Nah, jadi tidak menunda-nunda waktu. Jadi cekatan, jadi langsung kalau perlu itu responsif ya, responsif atau reflektif. Nah, jadi kita langsung merespon. Demikian pula ketika kita apa ya, kalau kita sudah jadi wirausaha itu biasanya secara responsif akan muncul ide ya. Kalau ada ini nanti akan ada ide ini gitu ya. Jadi mungkin saya pernah cerita bagaimana Dahlan Iskan itu sebagai pemilik grup Jawa Pos itu awalnya juga wartawan. Kemudian mereka beli konter ya di pinggir-pinggir jalan itu ya. Kemudian akhirnya mereka ikut apa itu memiliki saham di Jawa Pos. Akhirnya dalam jangka panjang dia memiliki saham mayoritas Jawa Pos. Akhirnya semua sahamnya dimiliki oleh dia. Nah, ketika industri koran sudah jalan, dia berpikir, wah ini kertas ini kok tiap hari kita butuh kertas banyak. Nah, akhirnya dia bikin pabrik kertas sendiri. Ya. Ini jadi ini cekatan dalam bertindak seperti itu. Dia bikin pabrik kertas sendiri. Akhirnya Jawa Pos bikin kantor sendiri, bikin kantor yang besar supaya lebih terkenal. Ternyata kantor itu hanya dipakai yang satu lantai. Di Jawa Pos Graha Pena itu kan kantornya 21 lantai. Nah itu ternyata Jawa Pos itu hanya menggunakan lantai 4. Nah sehingga yang 20 lantai yang lain itu digunakan oleh kantor-kantor yang lain, tenor-tenor yang lain atau orang-orang yang nyewa di kantor itu. Nah sudah nyewanya dihitung meteran gitu aja ya. 1 meter 1 tahun berapa. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi akhirnya ya menjadi menggurita bisnisnya ya, menggurita bisnisnya. Kemudian di depannya itu juga dibuat gedung lagi, bawahnya itu parkiran, di atasnya menjadi gedungnya itu untuk basket itu ya, untuk event-event basket, mungkin badminton, voli dan sebagainya, untuk olahraga. Karena anaknya itu suka olahraga ya, yang Ananda itu ya. Oke, jadi nampaknya seperti itu ya yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang sudah menggurita. Ya. Jadi mereka cekatan dan cepat di dalam melakukan tindakan-tindakan. Ya. Oke, yang berikutnya adalah memiliki jiwa kepemimpinan, leadership. Nah, mau tidak mau leadership ini juga harus dimiliki, karena leadership itu akan tahu kapan mereka memotivasi ya, kapan mereka akan marah ya. Marah juga penting nih ya. Jadi marah itu juga bagian dari leadership, karena supaya mereka itu apa? Mereka itu bekerja penuh motivasi, terkadang tidak cukup dimotivasi, tapi harus dimarahi. Nah, sekali lagi Dahlan Iskan itu punya manajemen, yaitu manajemen kekhawatiran. Ya seperti Murdoch gitu ya. Murdoch itu kan wartawan Inggris yang juga punya akhirnya punya industri media massa, yaitu menerapkan manajemennya itu ya manajemen kekhawatiran. Ya, jadi manajemen kekhawatiran itu ya orang diciptakan cemas. Nah, nanti kalau saya tidak disiplin saya akan kena penalti. Ya, jadi hanya seperti itu ya. Jadi supaya orang itu tetap cemas dan akhirnya mereka termotivasi kerja itu karena kecemasannya tadi. Dan ternyata itu bisa meningkatkan motivasi kerja dia. Jawa Pos itu maju itu juga karena itu salah satunya diciptakan
manajemen kecemasan oleh Pak Dahlan Iskan. Jadi orang akhirnya harus disiplin, harus bertanggung jawab. Jadi kalau itu kesalahan, ya kesalahanmu, berarti kamu harus mendapatkan hukuman, gitu aja ya. Kepemimpinan begitu ya, jadi harus tampil beda, dapat dipercaya, kemudian tangguh dalam bertindak. Jadi harus berani bertindak ya. Jadi termasuk salah satunya adalah bertindak untuk marah, bertindak untuk memberikan punishment, hukuman ya. Nah, kalau perlu juga dikeluarkan dari perusahaan kita daripada mereka jadi virus ya. Nah, jadi lebih baik dikeluarkan. Ternyata Japos demikian manajemennya. Sehingga Japos bisa bangkit itu karena memang diciptakan manajemen kekhawatiran itu, dan yang kedua mereka akan mengapresiasi yang berprestasi. Jadi yang baik itu karirnya ditingkatkan, kemudian bahkan diberi kesempatan untuk meliput di luar negeri. Nah, itu ada mahasiswa FKIP dulu jurusan PLS ya, itu yang sekarang sedang di Amerika ya, karena memang mereka berprestasi ketika menjadi wartawan. Nah, ini berani mengambil risiko ya, dalam arti ya tetap penuh perhitungan dan menyukai tantangan. Ini yang saya katakan tadi, saya pun juga bukan berarti sukses terus ya, akan tetapi juga ada gagalnya atau bahkan sering gagal juga gitu. Jadi usaha gagal, bangkit lagi gagal, mungkin usaha yang lain. Jadi sampai seperti itu. Jadi sekarang sudah biasalah kalau menghadapi kegagalan. Tapi kita akan penuh perhitungan ya, dan menyukai tantangan. Jadi tantangan-tantangan baru ini ya kita modali dulu ya. Seperti terapi ini kami juga belum menjamin nanti kalau responnya bagus ya. Tapi kan kami harus optimis kan gitu ya. Optimis ya, apalagi sekarang di masa pandemi. Bagaimana kita caranya? Oke, tetap kita terapkan protokol kesehatan, mungkin seperti itu. Tapi kan orang sakit itu biasanya kan selalu mencari obat gitu ya. Dan orang yang ditakuti itu kan ada dua hal ya. Takut anaknya bodoh dan takut mati. Orang sekarang kan begitu. Nah, berarti kalau sakit itu kan pasti akan diobati. Ya, dengan harga berapapun. Ya. Gitu. Jadi ini seorang pengambil risiko. Oke, yang seperti tadi sudah kita singgung sedikit ya. Yang tangible tadi ya. Jadi modalnya itu memang harus punya uang ya. Kami ini juga semuanya modal ini ya. Kita bikin ruko di depan ini ya minimal 200 juta gitu ya. Kemudian kemarin mengakuisisi edisnya itu ya 100 juta. Nah, itu kan sudah 300 gitu ya. Kemudian beli infrastrukturnya, ruang kelas kita siapkan di belakang ya habis 500-600 juta lah kita modali. Ini kan tangible ya, jadi harus ada modal uang maupun barang. Nah, jadi sarana prasarana harus kita lengkapi. Ya. Jadi itu yang memang harus kerjasama dengan pemodal ya. Jadi tidak bisa kita kalau belum punya modal memang harus kerjasama. Artinya tidak punya modal itu bukan berarti kiamat ya. Jadi kalau belum punya modal ya itu harus mencari orang yang punya modal. Ya, ini maka dari itu seorang pengusaha di awal itu ya kemampuan berkomunikasi tadi. Nah, bagaimana kita berkomunikasi yang humble, kita berkomunikasi dengan orang lain sehingga orang lain percaya. Jadi mungkin tidak hanya dalam bentuk proposal usaha atau TOR itu ya, tidak hanya dalam bentuk company profile ya, profil usaha kita. Tapi kita harus juga ada orang yang mengenalkan ya. Misalkan seperti sampean ya, misalkan Ahmad Mirza datang ke kami, Pak Subidin tolong carikan pemodal ya, saya yang menjamin nama sampean itu kan itu ya. Oke, saya kemudian ada pemodal, Pak, ini ada mahasiswa kami berpotensi bla 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 bla, usahanya nampaknya juga prospektif. Kemudian saya sebagai jaminan nanti dia tidak akan lari gitu ya. Ya kalau lari pasti kita tembak dia kan gitu ya. Jadi ini harus ada yang pihak ketiga lah yang mengkomunikasikan itu gitu ya. Jadi mulai sekarang banyaklah mengenal orang-orang penting ya. Artinya orang penting ya orang yang punya modal atau punya capital dan orang yang memang pengusaha di situ ya. Kan bisa juga ya orang investor itu bukan pengusaha ya, karena dia memang terlahir sudah kaya ya. Jadi lahirnya benar ya.
kita ini mungkin lahir ini sudah tidak benar ya. Artinya kita tidak lahir dari anak presiden atau anak raja kan enggak itu ya. Jadi ini ya. Tapi bukan berarti harus disesali ya. Jadi ini justru menjadikan sumber motivasi kita. Ya. Kemudian ini kita punya ini ya intangible ini, tidak berwujud, yang namanya intelektual. Jadi mahal ya, bisnis Anda itu mahal. Artinya modal Anda sebagai intelektual ini sudah mahal. Ya, ini juga pengalaman ya. Jadi pengalaman saya kebetulan asli Banyuwangi, ya, sehingga nama saya di Banyuwangi ini tetap dikenal sama orang ya, karena ada rumah juga di Banyuwangi gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi banyak tadi yang saya katakan TKW tadi ya, TKW itu berangkat ke luar negeri, ternyata dia enggak mau nomor rekening suaminya. Jadi nomor rekeningnya ya atas nama Pak Sukidin. Nah, jadi nanti saya kirim uang bulanannya untuk anak-anak saya itu tidak ke suami saya, tidak ke keluarga saya, tapi ke Pak Sukidin. Nah, akhirnya dikirimnya ke saya. Ada beberapa ibu-ibu itu dikirim ke saya, terutama yang anaknya kuliah di Jember. Nah, yang anaknya kuliah di Jember, akhirnya uangnya itu dititipkan saya. Jadi sudah Pak, ini untuk biaya kuliah anak saya selama anak saya kuliah di Jember. Pokoknya Pak titipkan sampai nanti baru anak kuliah saya lulus, nanti uang itu tinggal berapa akan saya ambil. Nah, kalau ibu-ibu banyak, ada 5-6 ibu-ibu titipkan ke saya, nah itu kan bisa ratusan juta ya. Dan mereka enggak tanya bunganya berapa. Nah, kayaknya uangnya ratusan juta itu tak belikan sawah gitu ya. Tak belikan sawah di Banyuwangi. Akhirnya anak-anak itu biaya bulannya dari gaji saya. Ini uang bulananmu berapa, misalkan 2 jutaan, ya sudahlah dari gaji saya dan pendapatan-pendapatan lainnya, yang penting saya belikan sawah dulu. Jarak 4-5 tahun anaknya lulus, ya saya punya sawah, anak-anak ini lulus semua. Jadi seperti anak-anak asuh saya. Jadi ini gambarannya ternyata trust itu bisa dijadikan apa ya, modal bisnis juga gitu ya. Iya kan? Ya, dari situ. Jadi ini adalah contoh, nggak tahu nakal atau tidak, tapi yang jelas mereka berterima kasih kepada saya. Nah, itu ya. Jadi ini gambarannya apabila kita punya intelektual juga begitu ya. Itu yang pertama, trust itu ya. Yang kedua itu apa ya? Nanti bisnisnya itu harus berbasis intelektual juga. Seperti kemarin saya sampaikan, harus berbasis ilmu pengetahuan. Ya. Jadi seperti tadi ya, di packaging tadi sudah berbasis pengetahuan. Mungkin Anda bisnisnya di pemasarannya, yang pemasaran digitalnya. Nah, itu sudah berbasis pengetahuan. Jadi silakan ya, jadi kita harus mengambil peran-peran inteleknya di sana. Jadi jangan ikut-ikutan bisnisnya orang-orang yang hanya subsisten seperti yang saya ceritakan kemarin. Ya. Oke, ini mungkin sebagai motivasi saja yang terakhir ya. Jadi penulis buku motivasi ya, Mark Gunter itu mengkritik pendidikan di Amerika ya. Karena lulusannya itu pada tahun 70-an dulu itu hanya lulusan sanglaritis atau bermental amtenar ya kalau di kita di sanglaristik gitu ya. Artinya mereka punya mental buruk, hanya ingin jadi pegawai ya, seperti tadi ya. Jadi pegawai negeri maupun swasta atau di sektor-sektor formal. Jadi kurang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Nampaknya kasus ini di Amerika tahun 70-an, 80-an Amerika berarti sudah berubah. Nah, ternyata kasus ini di Indonesia masih terjadi sampai sekarang. Sehingga tujuan dari mata kuliah KWU ini ya agar kita itu hijrah ya. Jadi hijrah maksudnya hijrah mindset kita ya, hijrah mindset kita dari bermental sanglaristiknya, sanglaritis tadi atau sanglaristik ya, itu menjadi bermental entrepreneurship. Nah, jadi harapannya ke sana ya. Jadi dengan demikian nanti mahasiswa-mahasiswa atau lulusan Universitas Jember itu ya kalau bisa separuh lah 50% itu menjadi wirausaha. Ya, harapannya mereka akan bisa menciptakan lapangan kerja dan bonus demografi itu menjadi terselamatkan
untuk masa-masa yang akan datang. Oke, saya kira itu. Ada satu pertanyaan mungkin? 5 menit bisa saya beri tambahan. Kalau belum ada, saya akhiri ya. Ini persiapan Jumatan nampaknya ya. Oke, adik-adik sekalian, ya mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri sekian dan mudah-mudahan meskipun dalam suasana pandemi Anda tetap semangat kuliah dan sedapat mungkin mulai dipikirkan ya kira-kira bisnis apa yang akan saya lakukan dan Anda bisa melakukan uji coba. Berangkatlah dari hal yang sederhana yang dibutuhkan oleh masyarakat lingkungan Anda atau masyarakat yang berinteraksi dengan Anda. Nah, dari situlah Anda nanti akan bisa berkembang dan akan menemukan jati diri Anda, terutama jati diri dalam berwirausaha. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Sekidin.